Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feni Lestari dengan NIM 241080200092 dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya mengenai peradaban Islam di masa dinasti Umayyah, yang mana dinasti Umayyah ini merupakan salah satu era yang penting dalam sejarah Islam yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan politik, budaya, sosial, dan peradaban di dunia Islam. Dinasti Umayyah ini berdiri pada tahun 661 Masehi di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan, dan dinasti ini juga menjadi tonggak awal dari sistem pemerintahan monarki Islam yang berlangsung hampir 9 dekade hingga 750 Masehi. Nah, perubahan ini juga terjadi setelah berakhirnya masa Khalifaur Rasyidin, di mana sistem pemerintahan yang sebelumnya berbasis musyawarah bergeser menjadi bentuk monarki. Sebagai dinasti Islam pertama yang memerintah dalam skala kekaisaran, dinasti Umayyah ini menghadirkan dinamika baru dalam tata kelola pemerintahan, ekspansi wilayah, dan transformasi budaya lintas kawasan. Dan berdirinya dinasti Umayyah ini merupakan respon terhadap krisis politik yang muncul setelah Perang Saudara Islam pertama antara pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Nah, setelah wafatnya Ali, Muawiyah berhasil menyatukan kekuatan politik Islam dan mendeklarasi dirinya sebagai khalifah. Nah, pengalihan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus oleh Muawiyah bukan hanya sekedar langkah strategis untuk memperkuat kendali administrasi, tetapi juga untuk menandai perubahan orientasi politik dari tradisi Islam awal yang lebih berfokus pada Arab ke modern pemerintahan yang lebih inklusif dan bercorak kekaisaran. Adapun salah satu aspek yang menonjol dari dinasti Umayyah ini adalah pola pemerintahan yang diterapkan, yaitu sistem monarki hereditas yang diusung oleh dinasti ini yang mengukuhkan kekuasaan berdasarkan garis keturunan, yang berbeda dengan pendekatan sebelumnya, di mana khalifah dipilih melalui musyawarah bukan dengan sistem monarki hereditas. Nah, model pemerintahan ini memberikan stabilitas politik pada awal pemerintahan Umayyah, yang meskipun di kemudian hari akan menimbulkan kritik dari beberapa kelompok, terutama karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Nah, struktur pemerintahan dinasti Umayyah ini juga ditandai dengan birokrasi yang terorganisir, yang mengadopsi banyak sekali praktik dari kekaisaran Bizantium dan Persia. Nah, langkah ini juga bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi administrasi saja, tetapi juga untuk memudahkan integrasi budaya yang luas di wilayah kekuasaan mereka. Kemudian ada ekspansi wilayah dan kekuatan politik, yang mana salah satu pencapaian terbesar Bani Umayyah ini adalah ekspansi wilayah yang masif. Kekuatan Islam meluas dari Asia Tengah hingga Afrika Utara, bahkan mencapai Andalusia Spanyol. Nah, penaklukan penting ini di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Walid I. Panglima seperti Tariq bin Ziyad yang berhasil menaklukkan Spanyol, sementara Qutaibah bin Muslim itu memperluas kekuasaan hingga ke Asia Tengah. Kemudian ada kemajuan di berbagai bidang. Nah, peradaban di Bani Umayyah ini mencapai banyak kemajuan, terutama di bagian sektor pemerintahan dan administrasi. Nah, pemerintahan dan administrasi ini membentuk dewan departemen untuk berbagai lembaga yang menjalankan roda pemerintahan secara profesional, seperti Diwan Al-Waraj yang mengurus perpajakan, Diwan Ar-Rasail yang mengurus surat menyurat negara, kemudian ada Diwan Al-Jundi yang mengurus kemiliteran dan tentara,
Kemudian ada lagi Diwan Al-Khotim yang bertugas sebagai pencatat atau pengarsipan. Dan kemudian ada Arabisasi, yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi negara. Dan kemudian ada juga mata uang yang dilakukan pencetakan mata uang Islam secara teratur untuk pertama kalinya. Dan yang kedua itu ada ilmu pengetahuan dan intelektual. Meskipun belum mencapai puncaknya seperti pada masa Abbasiyah, Bani Umayyah ini telah meletakkan dasar bagi perkembangan ilmu. Untuk perkembangan ilmunya itu ada bahasa Arab, yaitu perkembangan pesat dalam nahwu tata bahasa Arab, dan kemudian lahirnya ulama seperti Sibawaih dengan karya Alkitabnya yaitu ilmu keagamaan yang mulai dilakukan pengumpulan dan pembukuan hadis Nabi serta pengembangan ilmu qiraat, seni membaca Al-Quran, dan ilmu tafsir. Nah, untuk yang ketiga itu ada arsitektur dan pembangunan fisik, di mana masa ini tuh dikenal dengan karya arsitektur yang monumentalnya itu memadukan gaya Arab, Romawi, dan Persia. Yang mana pembangunan dan renovasi masjid yang besar-besaran seperti Masjid Umayyah, Masjid Agung Damaskus yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid I seperti ini. Dan ada pembangunan infrastruktur yaitu jalan raya, pos-pos Diwan Al-Barid, dan fasilitas umum lainnya seperti irigasi dan rumah sakit. Dan yang terakhir itu ada kemunduran dan keruntuhan. Nah, meskipun mencapai puncak kejayaannya, Bani Umayyah di Damaskus mulai melemah dan akhirnya runtuh pada tahun 750 Masehi oleh dinasti Abbasiyah. Adapun beberapa faktor utama yang menyebabkan runtuhnya dinasti Umayyah ini. Yang pertama itu ada konflik internal. Nah, adanya konflik status antara Arab dan Mawali yang merasa didiskriminasi. Dan yang kedua itu ada gaya hidup, kekecewaan ulama dan masyarakat terhadap gaya hidup yang mewah sebagai khalifah dan elit istana. Dan yang ketiga itu ada masalah suksesi, seringnya terjadi perebutan kekuasaan dan ketidakstabilan dalam suksesi kekhalifahan. Dan yang keempat itu adanya munculnya oposisi, yaitu kekuatan oposisi seperti Abbasiyah yang didukung oleh Mawali dan sebagai fiksi Syiah serta Khawarij. Nah, meskipun dinasti Umayyah ini runtuh, Bani Umayyah ini juga berhasil mempertahankan kekuasaan mereka di Andalusia, Spanyol, dan mendirikan kekhalifahan Umayyah Cordoba yang menjadi pusat peradaban Islam yang gemilang di Eropa selama beberapa abad berikutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.